Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Raifan dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya untuk mata kuliah Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka. Jadi untuk tugas ini saya menggunakan judul IoT Based Smart Agriculture Monitoring System menggunakan Node MCU ESP8266. Jadi untuk deskripsi ringkasnya itu sistem IoT based sistem agriculture monitoring system merupakan sistem pemantauan lingkungan pertanian yang menggunakan node MCU ESP8266 sebagai pengendali utamanya. Sistem ini dapat memantau kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara secara real time. Data sensor diproses oleh microcontroller dan dapat ditampilkan melalui OLED serta dikirimkan ke platform IoT melalui jaringan Wi-Fi. Selain itu, sistem juga dapat mengaktifkan pompa air secara otomatis ketika kondisi tanahnya sedang kering. Untuk sumber yang saya gunakan pada pengerjaan tugas ini, itu ada di sini, ada di link ini, bisa dicek. Kemudian komponen yang digunakan dalam sistem ini, yaitu ada Node MCU ESP8266, kemudian ada soil moisture sensor atau sensor kelembapan tanah, kemudian ada DHT11, kemudian OLED SSD 1306, kemudian RTC DS1307, relay modul, pompa air, LED indikator, dan juga catu daya. Untuk blok diagramnya seperti ini. Dari blok diagram tersebut terdiri dari sensor, microcontroller, perangkat keluaran, dan juga jaringan komunikasi. Sensor kelembapan tanah dan sensor suhu kelembapan udara berfungsi sebagai masukan yang mengirimkan data ke microcontroller Node MCU ESP8266. Microcontroller kemudian memproses data tersebut dan menentukan aksi yang akan dilakukan. Misalnya seperti mengaktifkan relay untuk menyalakan pompa air. Informasi hasil pembacaan sensor akan ditampilkan dari perangkat OLED menggunakan komunikasi I2C serta dikirimkan ke platform IoT melalui koneksi Wi-Fi untuk pemantauan jarak jauh. Oke, kemudian berikut untuk rangkaian skematiknya. Dari rangkaian skematik tersebut menunjukkan hubungan antara Node MCU ESP8266 sebagai dan berbagai sensor dan perangkat keluaran. Sensor kelembapan tanah dihubungkan ke pin analog microcontroller untuk membaca nilai kelembapan tanah secara kontinu, sedangkan sensor suhu dan kelembapan udara terhubung ke pin digital. OLED display dan modul RTC terhubung ke microcontroller melalui antarmuka I2C menggunakan jalur SDA dan SCL yang sama. Relay modul dihubungkan ke salah satu pin digital untuk mengendalikan pompa air. Sementara catu daya menyediakan tegangan yang stabil bagi seluruh komponen agar sistem dapat berjalan. Nah, berikut algoritma program dan mnemonic code-nya. Di sini bisa dilihat adalah mnemonic code-nya yang digunakan pada sistem ini. Untuk algoritma programnya dimulai dengan inisialisasi microcontroller, sensor, modul, I2C, dan koneksi Wi-Fi. Kemudian sistem membaca data dari sensor kelembapan tanah serta sensor suhu dan kelembapan udara secara berkala. Data tersebut kemudian diproses untuk menentukan kondisi tanah. Apabila nilai kelembapan berada di bawah ambang batas yang ditentukan, maka microcontroller akan mengaktifkan relay sehingga pompa air akan menyala. Kemudian data hasil pembacaan sensor dan status pompa ditampilkan pada OLED display dan juga dikirimkan ke platform IoT melalui jaringan Wi-Fi. Proses ini berlangsung secara berulang untuk memastikan kondisi lingkungan pertanian tetap terpantau dan penyiraman tanaman tetap berjalan secara otomatis. Oke, yang terakhir ada operasi fungsional sistem. Untuk sistem ini bekerja dengan memantau kondisi lingkungan pertanian secara otomatis dan secara kontinu. Ketika sistem diaktifkan, Node MCU ESP8266 akan melakukan inisialisasi seluruh sensor, modul komunikasi I2C, dan koneksi Wi-Fi. Sensor kelembapan tanah membaca kondisi tanah dan mengirimkan data analog ke microcontroller. Sementara sensor suhu dan kelembapan udara mengirimkan data lingkungan secara digital. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sistem. Oke, mungkin untuk
Tugasnya seperti itu. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugasnya. Oke, mungkin seperti itu aja presentasi dari tugas dan mata kuliah Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka. Eh, Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.